Cik. Udah kan? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian dari kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, kitab yang membahas tentang permasalahan fikih dalam mazhab Syafi'i dan juga beberapa hal yang penting diketahui bagi seorang muslim. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita melanjutkan dari pembahasan sebelumnya tentang masalah muamalah atau masalah interaksi antara manusia dengan manusia dalam masalah harta. Dan pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyebutkan dari awal bab hingga beberapa hal atau beberapa akad-akad, baik itu jual beli atau yang semacamnya yang dilarang oleh syariat. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang muamalah-muamalah yang dilarang oleh syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Berkata penulis kitab rahimahullahu ta'ala Sayyid Abdullah ibn Tahir ibn Husain Ba'alwi, beliau mengatakan wala tasihhu, dan tidak sah kismatu tarikati mayyitin, pembagian harta tinggalan mayit, wala bai'u syai'in, dan tidak pula menjual sesuatu minha dari tinggalan mayit, malam tuwaffa, selama belum ditunaikan duyunuhu, hutang-hutangnya, wa wasayahu, dan wasiat-wasiatnya, wa malam tukhraj, dan selama belum dikeluarkan ujratu hajjatin, upah berhaji, wa umratin, dan umrah, in kana, jika haji dan umrah tersebut alaihi, wajib atasnya, illa, kecuali an yuba'a, dijual syai'un, sebagian, minat tarikati, dari harta tinggalan tersebut, liqadha'i hadhil asya'i, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Fattarikatu, maka tinggalan, harta tinggalan mayit, kamarhunin, seperti tergadai, bidzalika, dengan hal-hal yang sudah disebutkan. Maka di sini al-musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan pembahasan yang cukup penting, yaitu tentang harta warisan. Beliau mengatakan bahwasanya ya,
Kesimpulannya adalah bahwasanya harta warisan sebelum dibagikan kepada ahli waris, maka harus dilihat dulu hutang dan wasiatnya. Hutang dan wasiatnya. Maka tidak boleh harta warisan tersebut dibagikan sebelum apa? Sebelum hutang dan juga wasiat dari mayit ditunaikan. Ya. Sebelum hutang dan wasiat dari mayit tersebut ditunaikan. Ya. Dan juga yang penting lagi adalah wa ma lam tukhraj ujratu hajjatin wa umratin in kana alaihi. Kalau misalkan orang tersebut semasa hidup punya sudah memiliki kewajiban untuk pergi haji, tapi dia tidak pergi haji. Dalam artian dia memiliki harta yang cukup untuk berangkat haji melebihi harta kebutuhan primernya dalam sehari-hari, kebutuhan pokoknya. Ya, dia memiliki harta yang berlebih. Maka ketika meninggal, ya, musannif mengatakan maka ketika meninggal harus diambil dari harta tinggalannya harta sejumlah yang bisa digunakan untuk berangkat haji dan umroh kalau misalkan juga umroh wajib. Ya. Tapi kalau hari ini cukup haji saja, nanti haji langsung umroh. Ya. Itu kalau misalkan dia punya kewajiban semasa hidupnya dan belum berangkat haji kemudian keburu meninggal. Ya. Maka harus diambil dulu uangnya itu. Ya. Kemudian baru setelah itu hak ahli waris boleh untuk membagikan harta warisan. Kalau tidak, maka ketika dibagikan, ya, maka dia mengambil harta warisan dengan cara yang zalim. Karena ada hak-hak orang lain atau hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang belum terpenuhi dari harta tersebut. Kemudian kadzalika demikian pula yahrumu haram hukumnya bai'u raqiqin, menjual budak jana yang berbuat kejahatan, ya, berbuat kriminal. Kama yahrumu sebagaimana haram at-tasarrufu, yaitu mengelola atau membagikan bitarikati dengan harta warisan tadi. Fin nuqtatis sabiqati, pada pada poin sebelumnya. Walau bi akhdhi danikin, meskipun hanya mengambil satu danik. Satu danik itu, ya, disebutkan oleh para fuqaha seukuran 1/6 dirham. Ya, sangat sedikit sekali. Ya, 1/6 dirham sangat sedikit sekali. Tidak sampai batas hadus sariqah, batas nisab mencuri. Karena nisab mencuri batasnya rubu dinar, 1/4 dirham, ya, atau sekitar 3 dirham, ya, 1/4 dinar atau 3 dirham. Jadi meskipun harta yang dicuri oleh budaknya tadi tidak sampai batas nisab potong tangan, tapi tetap harus punya punya kewajiban untuk mengembalikan harta yang dicuri oleh budaknya tadi, ya. Maka tidak boleh budaknya tadi dijual, ya, tidak boleh budaknya tadi dijual sampai sampai terselesaikan tanggungan pada orang lain tadi berupa harta, ya. Walau bi akhdhi danikin minha, meskipun hanya mengambil satu danik sekitar 1/6 dirham. Wala yasihu, dan tidak sah bai'uhu, ya, menjualnya, ya, yaitu menjual budak tadi, hatta yu'adda, hingga ditunaikan ma biraqabatihi, kewajiban, ya, yang harus ditunaikan atas budak tersebut, ya. Au ya'dzana, atau mengizinkan al-gharimu, orang yang dihutangi, fi bai'ihi, untuk menjual budak tersebut, ya. Jadi kalau misalkan yang dicuri hartanya tadi rela, ya sudah, nggak apa-apa, dijual saja budaknya, maka boleh bagi si pemilik budak untuk menjualnya. Kemudian berikutnya,
Wa yahrumu dan haram an yufattira untuk meragu-ragukan atau untuk menurunkan raghbatal mushtari, keinginan pembeli, au al-bai'i atau penjual, ba'da istiqrari thamani, setelah tetapnya harga, liyabi'a, supaya dia bisa menjual alaihi, atas penjual tersebut, auliyashtariyahu, atau dia membeli barang tersebut, minhu, dari penjual tersebut. Wa ba'dal aqdi, dan setelah akad, fi muddatil khiyari, pada fase atau masa khiyar, ya, asyaddu, maka lebih diharamkan atau lebih dilarang. Maka di sini beliau membahas tentang, ya, orang yang misalkan ada dua penjual dan pembeli, ketika sebelum berakad keduanya tawar-menawar. Setelah sudah cocok harganya tapi belum berakad, kemudian ada pembeli lain atau ada penjual lain yang yang dia mengganggu transaksi di antara keduanya. Padahal keduanya sudah sudah saling nego harga, kemudian sudah cocok harganya, kemudian ada penjual lain yang mengganggu atau pembeli lain yang mengganggu. Maka ini dilarang. Kenapa? Karena nanti akan memunculkan rasa permusuhan di antara kaum muslimin. Nah, ini biasanya yang berada di pasar, ya. Maka tidak boleh ketika sudah ada dua orang transaksi, kemudian si pedagang sampingnya kemudian dia dia masuk dalam upaya transaksi, upaya negosiasi tadi, ya. Maka hendaknya dibiarkan, ya. Dan kalau misalkan sudah terjadi akad tapi ada batas khiyar, muddatul khiyar, yaitu bagi pembeli dan juga penjual kan punya hak untuk jadi atau tidak jadi, ya. Kalau khiyar majelis itu sampai keduanya berpisah dari tempat tersebut. Kalau khiyar syarat itu sampai batasannya 3 hari, tidak boleh kurang dari itu. Nah, kalau sudah terjadi akad akan tetapi masih ada khiyar, maka itu pun diharamkan dan malah lebih parah daripada sebelumnya. Kenapa? Karena sebelumnya tadi belum terjadi akad, tapi sudah sudah nego harga. Ya, kemudian dia tiba-tiba masuk saja, kemudian dia kemudian dia mengganggu transaksi atau negosiasi yang ada di antara keduanya. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, wa yahrumu, dan diharamkan, an yashtariya, seseorang membeli at-ta'ama, makanan, maksudnya adalah al-quta, yaitu bahan makanan pokok, kal qamhi, seperti gandum, waqtal ghalai, ketika harga sedang meninggi, wal hajati, dan waktu kebutuhan manusia sedang banyak. Tujuannya apa? Liyah bisahu, untuk dia menyimpannya, wayabi'ahu, dan dia menjualnya bi'aghla, dengan harga yang sangat-sangat tinggi, ya, dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Maka ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan apa? Ihtikar, ya, ihtikar, penimbunan, ya. Kemudian dia mengambil keuntungan dari kebutuhan masyarakat, ya. Ketika harga di pasaran sedang sangat-sangat tinggi dan stok barang menipis dan masyarakat sangat butuh, kenapa? Karena itu bahan pokok, ya. Beda halnya kalau misalkan barang masuk kebutuhan sekunder atau tersier, bukan pokok, ya. Misalkan misalkan sepeda motor, misalkan kulkas, ya. Itu kan hal-hal yang kebutuhan sampingan dalam hidup. Tapi kalau kebutuhan pokok seperti bahan makanan, ya, bahan makanan, kemudian ikan, lauk pauk, sayur, ya, maka tidak boleh, ya, dia membelinya, kemudian membeli sangat banyak, kemudian dia simpan, kemudian dia jual kembali ke pasar dengan harga yang
sangat-sangat tinggi. Ya. Dan para ahli fikih mengatakan kalau misalkan diketahui oleh hukumah atau otoritas setempat, maka pemerintah atau otoritas setempat punya hak untuk apa? Untuk memaksa pedagang tersebut menjual harga dengan batas wajar. Ya. Maka penimbunan seperti ini itu dilarang di dalam Islam. Kemudian wayahrumu, dan diharamkan atau dan haram hukumnya an yazida, untuk menambahi fi thamani sil'atin, ya, pada harga satu barang, liyaghurra, untuk menipu ghairahu, selainnya. Ya, ini yang biasanya disebut apa? Bai'un najas. Ya. Wala tanajashu. Ya. Janganlah kalian berbuat najis. Najis itu apa? Najis itu adalah ketika ada dua orang transaksi, kemudian ada orang ketiga yang ngobong-ngobongi gitu istilahnya. Jadi misalkan ada dua orang transaksi sepatu, ya. Tapi si penjual tadi menjualnya dengan harga yang agak mahal. Kemudian ditawar, saling tawar-menawar. Kemudian ada orang ketiga kemudian menyatakan, loh ini sudah harga murah Pak, saya beli di tempat sana kemarin itu harganya bisa 2 kali lipat. Jadi dia mengelabui konsumen apa? Supaya menggambarkan bahwasanya harga ini harga normal. Atau harga ini sudah termasuk harga murah, padahal enggak. Ya. Maka ini suatu yang dilarang. Ya. Sesuatu yang dilarang dalam jual beli. Ya. Wa yahrumu, dan haram an yufarriqa, memisahkan bainal jariyati, antara budak perempuan, wa waladiha, dan anaknya, qabla tamyizi, sebelum umur tamyiz, ya. Binahwi bai'i ahadihima dunal akhar, dengan seperti menjual salah satu tanpa yang lainnya. Maka di sini berikutnya adalah tentang jual beli budak. Kalau misalkan budaknya itu perempuan dan punya anak, maka diharamkan bagi si pemilik budak untuk menjual budak tersebut tanpa dengan anaknya. Jadi dipisah antara apa? Ibu dengan anaknya. Maka ini dilarang, ya, dilarang. Kecuali kalau anaknya sudah berumur tamyiz. Sudah berumur tamyiz, ya. Tamyiz itu umurnya ya sekitar 7 tahun sampai 10 tahun, maka itu boleh. Itu zaman dulu ya, kalau sekarang nggak ada budak. Ya, tapi kurang dari itu maka tidak boleh dipisahkan. Kalau mau jual harus jual sepaket, ibu dan anaknya. Taib. Kemudian berikutnya wayahrumu, dan haram hukumnya an yaghusya, berbuat ghish, yaitu penipuan, fil bai'i, dalam jual beli, ka'an yaktuma, seperti menutupi aiban, satu aib, ya'rifuhu, yang dia ketahui. Misalkan dia punya barang, taruhlah HP, dia sudah pakai beberapa bulan, terus ada beberapa hal yang error dari HP-nya. Akhirnya dia mau menjual, maka hendaknya dia menjelaskan apa yang kurang dari HP tersebut, cacatnya apa. Ya, cacatnya apa. Ya. Maka tidak boleh bagi penjual tadi menjual barang tersebut dengan menutupi aibnya, sedangkan dia tahu bahwasanya barang itu punya aib. Tapi kalau misalkan tidak tahu, ya, saya nggak tahu, saya selama pakai HP ini ya aman-aman saja, nyantai saja. Kemudian dia jual adanya, ya, dia tidak menyebutkan aib, maka tidak masalah. Kenapa? Karena dia sendiri tidak tahu bahwasanya ada aib. Kecuali kalau misalkan nanti setelah terjadi jual beli, kemudian dibawa oleh pembeli sampai rumah, ternyata loh kok ada cacatnya, maka si pembeli punya hak untuk mengembalikan. Itu namanya khiyar aib. Nah, itu dibahas panjang lebar dalam kitab fikih yang lebih panjang. Baik, wa yakhunu, kemudian berikutnya, nah, jazakallah khair, au yakhuna, atau berkhianat, fil kaili, dalam takaran, wal wazni, dan hitungan, wadzar'i, dan ukuran luas, wal addi, dan perhitungan.
Berikutnya adalah termasuk hal yang diharamkan dalam bertransaksi atau jual beli adalah berkhianat dalam apa? Dalam timbangan, takaran, ukuran. Ya, kalau dzar' itu ukuran luas biasanya digunakan untuk tanah. Kalau ad itu hitungan satuan. Ya, bisa digunakan untuk pakaian atau yang semisalnya. Ya. Maka dilarang untuk berkhianat. Ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Baik, ya, karena khianat ini bukan termasuk sifat seorang muslim, maka dilarang untuk seorang itu khianat, ya, baik di luar jual beli ataupun di dalam jual beli. Atau yakdziba fil bai'i, atau dia menipu dalam jual beli, ya, atau dia berbohong dalam jual beli. Ya. Barangnya ada cacat, tapi dia bilang mulus ori seperti baru kan misalkan. Gitu. Padahal barangnya dia sudah pakai dan tahu cacatnya. Bedanya dengan yang tadi, dengan ketidakjujuran, dengan menipu ini. Kalau yang tadi dia tahu aibnya tapi nggak disebutkan, itu sudah masuk menipu. Dan ini dia tambahi dusta. Jadi dia bukan hanya dia masalah aibnya, tapi bahkan dia memberikan gambaran pada konsumen bahwasanya barangnya ini seperti baru, padahal cacat. Jadi ditambahi apa? Ditambahi menipu, ya, untuk menutupi aib barangnya. Maka ini juga dilarang dalam Islam. Berikutnya, wa yahrumu, dan haram an yabi'a, menjual al-qutna, kapas, ya. Au ghairahu, atau yang semisalnya, minal badha'i, dari barang dagangan, wa yuqridha, dan dia memberikan hutang, al mushtari, kepada pembeli, ma'ahu, bersama dengan akad jual belinya tadi. Darahima, ya, menghutangi dengan uang, yaitu dirham. Wa yashtaritu alaihi, dan dia mensyaratkan atas orang tersebut an yazida, untuk menambahi fi thamani tilkal bidhaati, pada harga barang tersebut, li ajalil qardi, karena ada bantuan hutang. Ya, maka misalnya ketika ada orang bertransaksi, ya, taruhlah orang jual beli HP, dia menjual HP plus dia ngutangi juga kepada temannya karena dia butuh HP. Ya. Dia mengutangi pada temannya, kemudian dia kasih barangnya, kemudian dalam satu akad tadi dia mempersyaratkan, ya, saya jual barang ini ke kamu, ya, berikut dengan hutangnya ini, dan kamu tambahi harganya, ya, kamu tambahi harganya. Maka ini dilarang, ya. Kenapa? Karena di situ ada kemanfaatan, ya, dalam hutang piutang, dan kaidahnya adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya. Setiap hutang yang menghasilkan manfaat, ya, maka dia adalah riba ketika dipersyaratkan. Ya, kecuali kalau tidak dipersyaratkan. Kecuali kalau tidak dipersyaratkan, ada bedanya. Kalau misalkan dipersyaratkan, dia memang sepakat di akad itu, ini harganya ditambahi karena memang ada hutangnya. Tapi kalau misalkan tidak dipersyaratkan, misalkan si pembeli, ya, dia ngomong, ini saya kasih ke kamu, ya, karena bentuk terima kasih saya. Si penjual sama sekali nggak bersyaratkan, ini buat kamu saja, ya, saya tambahi. Lah apa ini? Hadiah buat kamu. Maka nggak masalah. Kenapa? Karena tidak mempersyaratkan. Ya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, itu ada perincian kalau tidak dipersyaratkan. Ya, kalau dipersyaratkan. Kalau tidak dipersyaratkan, maka dia tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ya, pernah membayar hutang, ya. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Jabir kalau tidak salah radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan faqadani wa zadani. Nabi SAW membayar hutangnya dan nambahi. Di situ nambahinya bukan hasil persyaratan dalam akad, enggak.
Tapi Nabi ya sudah ngasih karena matur suwun kan gitu. Kalau orang Jawa. Bentuk terima kasih, jadi enggak ada persyaratan di awal. Baik, berikutnya wa yahrumu dan haram an yukridha untuk memberi hutang al-haika kepada tukang tenun ya. Au ghairahu atau yang semisalnya minal ujarai dari orang yang menjual jasa. Wa yastaritu alaihi dan dia mensyaratkan ya atasnya an yastakhdimahu ya untuk dia bisa menjual jasanya bi aqalla min ujratil mithli dengan harga yang lebih murah daripada harga biasanya. Li ajli dzalikal qardi karena dia kasih hutang. Ya. Wa yusammuna dzalika al-qarda dan orang-orang di zaman beliau ya dan orang-orang di zaman beliau maksudnya. Orang-orang di zaman beliau menamai hal tersebut ya hutang tersebut fi hadzal muamalah dalam muamalah ini wallati qablaha dan sebelumnya dengan istilah ar-rabthah. Ar-rabthah ya. Jadi kalau untuk yang kedua tadi hampir sama dengan yang pertama, masalah jual beli kemudian ditambahi hutang dan dapat keuntungan. Kalau yang pertama tadi itu memang jual beli barang, kalau yang kedua ini jual beli jasa. Ya, dan si penyewa jasa memberikan syarat ya karena saya hutangi kasih harga yang lebih murah lah, turunkan harganya. Ya. Ya, maka diturunkan oleh si penjual jasa tadi ya. Diturunkan karena apa? Karena sungkan sudah diutangi, disyaratkan sejak awal, maka tidak boleh. Ya. Nah ini diistilahkan dengan apa? Rabthah. Rabthah itu ikatan. Ya. Dalam artian seolah-olah si penjual ini mengikat pembeli, ya, dengan harga yang dia bentuk sendiri karena ada unsur hutang tadi. Baik berikutnya, wa yahrumu dan haram hukumnya an yukridha untuk menghutangi al-harrathina para petani wa yashtarita dan mempersyaratkan annahu bahwasanya yasbiru dia sabar ila waqtil hasadi hingga waktu panen summa yabi'una alaihi kemudian mereka menjualnya kepada atau menjual kepada si pemberi hutang tadi ta'amahum hasil panen mereka bi'awda'a dengan yang lebih murah minas si'ri dari harga yang wajar qalilan sedikit. Ya, fayakhudhuhu maka apa namanya tadi si penghutang pemberi hutang mengambil hasil panen tadi dengan apa namanya dengan hitungan yang lebih murah muqabila qardihi ya sebagai apa namanya sebagai bentuk membayar hutangnya. Ya, bentuk membayar hutangnya. Jadi si petani ya dihutangi sama orang ya, tapi si pemberi hutang mempersyaratkan nanti kalau panen kamu jual hasil panenmu ke saya. Itu sebagai bentuk bayar hutangnya tadi ya. Tapi dengan harga yang lebih rendah dari harga yang normal. Ya. Maka ini dilarang juga ya. Wa yusammuna dzalika dan mereka orang-orang itu menamai muamalah model ini namanya al-maqdi. Ya, namanya adalah al-maqdi. Baik. Wa kadza jumlatun dan demikianlah ya beberapa min muamalati dari muamalah ahli hadzal zamani di zaman ini yaitu di zaman penulis. Jadi di zaman beliau khususnya di Yaman ya. Jadi ada ini apa namanya akad rabthah dan akad maqdi tadi dan bentuknya seperti itu. Intinya adalah mereka memberikan hutang kemudian mempersyaratkan ada tambahan atau keuntungan di situ. Au aktsaruha atau mayoritas seperti itu. Kharijatun an qanuni syar'i yang muamalah tadi itu sudah keluar dari tata aturan syariat. Karena tidak sesuai lagi dengan tuntunan fikih Islam. Kemudian beliau memberikan nasihat. Nah, di antara bagusnya kitab Sulamut Taufik ini ya setiap pembahasan fikih beliau selalu iringi dengan apa? Tazkiyatun nafs. Nasihat ya. Kemudian
pencerahan. Supaya apa? Untuk melembutkan hati. Karena terkadang seorang itu ketika menerima hal-hal yang baru, terutama mengatur masalah hidup, terutama lagi ngatur masalah apa? Masalah harta, itu kadang agak sulit. Maka di sini beliau memberikan pencerahan atau memberikan nasihat. Fa'ala muridi ridha rabbihi, maka wajib bagi orang yang menginginkan ridha Rabbnya, ai naili thawabihi wal fauzi bi ikramihi, itu orang yang menginginkan balasan pahala dan juga keselamatan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wa salamati dinihi, dan menginginkan selamat agamanya, wa dunyahu, dan agamanya, an yata'allama, hendaknya dia belajar ma yahillu, apa saja yang halal, wa ma yahrumu, dan apa saja yang haram. Min alimin, dari seorang yang alim, wara'in ya, dan orang yang wara' wirai, nasihin, orang yang memberikan nasihat ya, guru yang memberikan nasihat, syafiqin, dan lemah lembut, ala dinihi, atas agamanya. Fa inna talabal halali, karena mencari sesuatu yang halal itu adalah fardhatun, suatu kewajiban, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian pasal berikutnya ya, beliau membahas tentang nafkah atau an-nafaqat. Baik. Faqala al-musannif rahimahullah taala faslun, pasal yang baru. Fin nafaqatil wajibati wa ma yudhkaru ma'ha, dalam penjelasan masalah nafkah-nafkah yang wajib dan yang berhubungan dengannya. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bil ilmi fid dharain amin. Yajibu, wajib, alal musiri, bagi orang yang berkecukupan, nafaqatu usulihi, untuk memberikan nafkah kepada usulnya. Usul itu maksudnya adalah ayah atau orang tua ke atas, itu namanya usul ya. Kalau dalam fikih biasanya, atau dalam biasanya fikih keluarga itu kalau disebut usul itu berarti orang tua ke atas ya, ayah, ibu, mbah, buyut, canggah, dan seterusnya ke atas ya. Kalau furu' itu ke bawah ya, furu' itu ke bawah, itu anak ya, cucu, buyut, dan seterusnya. Kalau hawashi itu menyamping. Hawashi itu menyamping, seperti saudara kandung ya, saudara kandung, atau keponakan ya, atau paman, atau misanan, minduan, dan seterusnya ya. Baik. Maka di sini beliau mengatakan wajib bagi orang yang memiliki kecukupan dalam masalah harta untuk memberikan nafkah kepada usulnya, kepada orang tua atau ke atas, al-mu'sirina, yang berkekurangan. Maksudnya adalah al-abai wal ummahati wal fuqara, yaitu al-fuqara ya. Ayah, ya ibu, kakek, nenek, dan seterusnya yang fakir. Wa in qadiru, meskipun mereka mampu, alal kasbi, untuk mencari penghasilan sendiri. Mencari penghasilan sendiri ya. Wa nafaqat furu'ihi, wa nafaqatu furu'ihi, dan wajib memberikan nafkah kepada furu'nya. Furu'nya itu berarti ke bawah, maksudnya adalah auladihi wa ahfadihi, anak dan cucunya. Idza a'saru, jika mereka berkekurangan, wa ajazu, dan tidak mampu, anil kasbi, untuk mencari penghidupan sendiri. Lisighorin, karena kecil, au zamanatin, atau zamanah itu orang yang sudah tua, atau bukan tua dalam segi umur ya, kadang tua karena segi penyakit, akhirnya tidak bisa melakukan aktivitas seperti itu. Jadi di sini beliau menjelaskan tentang nafkah ya. Kalau nafkah untuk yang ke atas, misalkan ke bapak atau ke ibu, ke orang tua,
maka yang dipersyaratkan hanya satu, yaitu mereka tidak mampu. Mereka miskin. Maka punya kewajiban bagi seorang anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Ya. Nafkah di sini adalah maksudnya ya kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok. Ya. Adapun kalau misalkan mau ngasih lebih ya boleh. Belikan rumah, rumah termasuk kebutuhan pokok ya. Kalau misalkan mampu anaknya maka ya belikan rumah. Ya. Rumah seperti itu. Nah, untuk kebutuhan pokok. Dan tidak dipersyaratkan tidak mampu untuk mencari uang sendiri. Jadi meskipun bapaknya mampu untuk cari uang sendiri, tapi dia tidak mencari uang, dan si anak punya keluasan rezeki, maka wajib bagi si anak untuk berkhidmat pada orang tuanya. Ya. Jadi meskipun bapaknya nggak kerja ya, si anak yang membiayai orang tuanya. Kalau punya apa? Idza kana musiron, jika dia berkecupan. Nah, kalau untuk nafkah ke bawah orang tua kepada anak, maka dipersyaratkan dua. Yang pertama anaknya fakir, yang kedua anaknya memang tidak atau belum mampu untuk mencari kebutuhan hidup sendiri. Tapi kalau misalkan anaknya mampu mencari kebutuhan hidup sendiri, umurnya sudah cukup, dia bisa kerja, ya, dan dia nggak kerja misalkan, dan dia fakir, maka tidak wajib bagi orang tua untuk menafkahinya, ya, tidak wajib, ya. Tapi kalau secara adat kan ya mosok dibiarkan gitu saja. Tapi kalaupun misalkan, ya, dia tidak memberikan nafkah kepada anak yang semacam ini, maka tidak masalah bagi orang tuanya. Ya, karena si anak sudah punya kewajiban untuk mencari nafkah. Baik. Kemudian sekarang yang berhubungan dengan suami istri, tadi berhubungan masalah ikatan darah. Faqala wa yajibu, dan wajib ala zauji, bagi seorang suami, nafaqatu zaujati, untuk memberikan nafkah kepada istri, wa mahruha, dan memberikan maharnya, ya. Maka bagi seorang suami memiliki kewajiban atas istrinya, terkhusus lagi dalam masalah harta. Yang pertama adalah dengan memberikan nafkah kebutuhan pokok untuk sehari-hari, ya. Nafkah kebutuhan pokok untuk apa? Sehari-hari. Sebenarnya ini dibahas panjang lebar dalam kitab fikih yang muasa', yang lebih luas dari ini. Yang intinya adalah bahwasanya wajib bagi si suami, ya, untuk menghadirkan makanan pokok minimal setiap harinya dia mampu, ya. Kemudian termasuk juga alat tanzif, alat untuk membersihkan diri atau bersih-bersih, ya. Termasuk juga yang wajib adalah al-khadim, kalau dia termasuk wanita yang biasanya dilayani. Nah, ini makanya termasuk termasuk hikmah kenapa Rasulullah SAW itu menyarankan kalau nikah dengan yang sekufu. Karena khawatir biasanya sudah istrinya ini ketika dia masih hidup sendiri, dia sudah terbiasa dilayani, keluarganya kaya, banyak pembantu, dia nggak terlalu repot gitu ya, nggak terlalu repot. Kemudian ketika dia menikah ternyata nggak ada pembantu. Kalau misalkan si istri nuntut suami untuk dihadirkan pembantu, maka wajib bagi suami untuk mencari pembantu. Ya. Kenapa? Karena itu termasuk termasuk suatu adat bagi wanita yang semacam itu, ya, yang selevel itu, ya. Dan itu tidak disalahkan oleh syariat. Jadi kalau misalkan istrinya menggugat cerai suaminya gara-gara tidak ada pembantu di rumah, tapi dilihat dulu ya oleh hakim, ya, apakah memang wanita ini punya hak untuk berkata seperti itu, dalam artian memang keluarganya adalah keluarga konglomerat atau keluarga ningrat yang biasa punya pembantu, ya maka nggak masalah, ya, nggak masalah, ya. Wanita tidak berdosa, ya, tidak berdosa dalam masalah itu. Tapi itu termasuk nafkah yang wajib, khadim, ya, khadim, ya. Kalau misalkan si wanita biasa dilayani oleh pembantu. Taib.
Nah, kemudian berikutnya adapun untuk kosmetik, ya, kosmetik apakah kewajiban bagi suami untuk menghadirkan, ya. Maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk menghadirkan. Tapi kalau misalkan si suami menghadirkan, maka wajib bagi si istri untuk memakai. Kenapa? Karena suami tadi menghadirkan supaya dipakai untuk istrinya. Tujuannya adalah untuk apa? Supaya bersolek di hadapan suaminya. Ya. Adapun untuk hal yang misalkan seperti alat kebersihan, maka ini termasuk hal yang wajib bagi suami, ya, seperti sabun atau apapun gitu ya. Ya, karena dia masuk kebersihan, ya, bukan kosmetik. Baik. Kemudian berikutnya wa alaihi laha, dan yang kedua adalah yang wajib bagi suami adalah mahar. Ya, mahar ini juga wajib diberikan seorang suami kepada istri. Ya. Wa mahruha, dan maharnya. Ya. Maka kalau misalkan ketika akad nikah maharnya dibayar mengutang, ya, boleh, ya, mahar dibayar mengutang boleh. Bahkan mahar nggak disebutkan dalam akad pun nggak masalah, ya. Nikahnya tetap sah, tapi nanti ada mahar mithal namanya. Ya, mahar untuk wanita yang semisal wanita ini, ya, dari segi kedudukan dan juga kekayaan, ya, diukur dengan adat masyarakat setempat. Ya. Jadi kalau misalkan maharnya tidak diberikan secara tunai ketika diakad, maka itu menjadi hutang bagi suami untuk istrinya. Ya. Maka punya hak istri untuk menagih, ya, menagih kepada suami maharnya tadi, ya. Menagih pada suami maharnya tadi, ya. Wa alaihi, dan wajib bagi si suami laha untuk istrinya mut'atun, ya, mut'ah di sini, ya, uang mut'ah, ya. Apa uang mut'ah itu, ya? Wahya malun yataradayani alaihi, dan dia adalah harta yang mana pasangan suami istri saling ridho, wa yuqaddiruhul qadhi, dan ukurannya ditentukan oleh hakim. In tanaza'a, jika terjadi perselisihan, in tallaqaha, ketika suami menceraikan istrinya. Ya, itu namanya uang mut'ah gitu. Jadi ketika seorang suami menceraikan istrinya, ya, bukan cerai wafat, ya, tapi cerai hidup. Ya, ketika seorang suami menceraikan istrinya, ya, maka yang wajib bagi suami tadi ketika dalam masa iddah adalah nafkah ketika iddah. Ya, nafkah itu ada perinciannya nanti, ya. Ya, kalau talak 1 itu nafkahnya apa saja, kalau talak 3 apa saja nafkahnya, kalau khulu apa saja nafkahnya, macam-macam. Ya, intinya adalah ada uang nafkah, ya, plus ditambahi uang mut'ah. Ya. Mut'ah itu adalah ziyadah ala nafkah, ya, tambahan di atas nafkah selama masa iddah tadi. Ya, itu kewajiban. Nah, ukurannya seberapa? Maka ukurannya, ya, bisa kesepakatan antara dua belah pihak, ya. Misalkan si istri minta segini, ya sudah disetujui sama suaminya. Ya, atau kalau misalkan sama-sama nggak setuju, misalkan sama-sama si istri saya minta segini misalkan, ya. Kemudian si suami kalau segitu ya nggak bisa, harus segini saja. Misalnya terjadi perselisihan, maka kembali kepada al-qadhi atau hakim, dan hakim yang menentukan berapa kadarnya. Ya, berapa kadarnya, ya. Taib. In talaqaha, jika si suami menceraikannya bila sababin minha, tanpa sebab dari perempuan tersebut, ya. Taib. Wa ala malikil abid, dan wajib atas pemilik budak, wal bahaimi, dan hewan-hewan, nafaqatuhum, untuk memberi nafkah terhadap mereka. Ya. Jadi ketika seorang misalkan punya budak, maka wajib bagi tuan dari budak tersebut memberikan nafkah, ya, bagi budaknya. Demikian juga bagi pemilik hewan. Ya, pemilik hewan, maka dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah, dalam artian memberikan makanan dan tempat yang baik, yang layak, seperti itu. Ya, misalkan orang punya ikan hias misalkan,
ya, maka wajib dikasih makanan. Kalau tidak sampai dikasih makanan ya berdosa dia. Ya, kalau misalkan dia hobi burung misalkan, ya, maka dia punya burung, maka wajib untuk dikasih makan burungnya. Atau mungkin hewan-hewan yang lain, hewan peliharaan yang lain, ya, baik itu hewan yang dipergunakan seperti ditunggangi atau misalnya, atau hewan untuk apa namanya, untuk kesenangan seperti dengan melihat warnanya atau melihat gerak-geriknya ataupun mendengar suaranya seperti burung. Mungkin azan terlebih dahulu, kemudian kita akan lanjutkan sedikit lagi. Allah. Baik, kita melanjutkan sedikit. Nafkah yang berikutnya adalah nafkah untuk hewan atau termasuk juga budak, ya. Termasuk juga barang-barang yang dia harus memberikan nafkah untuknya, ya. Maka dia harus memberikan nafkah, ya. Juga misalkan termasuk hewan-hewan yang tidak dipergunakan, maksudnya dipergunakan tapi untuk kesenangan, dalam artian ya dia dipelihara ya untuk kesenangan, misalkan dengan mendengar suaranya seperti burung atau dengan melihat gerak-gerik dan juga warnanya seperti ikan, ya. Maka ini para fuqaha tidak masalah, tidak mengapa, ya, dengan syarat tadi, dengan tetap memberikan dengan tetap memberikan makanan dan juga tempat yang layak bagi hewan tersebut, ya. Tapi kalau misalkan sampai memberikan tempat yang tidak layak atau kurang dalam memberikan makanannya, maka ini masuk dalam ranah menyiksa, ya. Dan kita tahu hadisnya sebagaimana Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya seorang wanita, ya, dia bisa saja masuk neraka, ya, dia bisa masuk neraka karena sebab apa? Karena sebab seekor kucing yang dia kurung kemudian tidak diberi makan. Iya. Tidak dia beri makan, dikurung, dan dia tidak mau melepaskan supaya untuk cari makan sendiri, ya, hingga kucing tersebut mati, ya. Maka ini termasuk bentuk penyiksaan kepada hewan,
Dan agama Islam adalah agama yang sangat menjaga hak, bukan hanya hak sesama muslim, bahkan bukan hanya hak sesama manusia, bahkan hak terhadap hewan pun dijaga, hak terhadap tumbuhan dan lingkungan pun dijaga. Salah kalau sebagian orang menyangka bahwasanya Islam ini ada agama yang kolot dan lain sebagainya, tidak mengenal hak asasi. Salah. Islam sejak 14 abad yang lalu Rasulullah SAW mengajarkan kalau berperang jangan potong pohon sembarangan, jangan bakar rumah peribadatan, ya. Kemudian kalau seorang pendeta atau misalnya kalau dia tidak ikut berperang jangan dibunuh, wanita jangan dibunuh kalau dia tidak menyerang. Ya, sangat menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjaga masalah hewan, ya. Ketika ada onta yang Rasulullah SAW ketika bertemu dengan seekor unta, kemudian onta tersebut mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditanya pemilik unta siapa pemiliknya, kemudian sahabat tadi dinasihati, ya, jangan kamu berikan beban pada ontamu melebihi kapasitasnya, dia baru saja mengadu kepada saya. Ya, maka syariat Islam, ya, fikih Islam sangat mengatur hal tersebut, ya, dan itu menunjukkan bahwasanya Islam memang benar-benar agama yang menjaga hak-hak makhluk hidup, ya. Bahkan bukan cuma makhluk hidup, bahkan makhluk yang mati. Taib. Maka tadi kembali bahwasanya wajib bagi seorang pemilik, ya, pemilik hewan atau pemilik budak untuk memberikan nafkah pada mereka. Wa an la yukallifahum, dan tidak membebani kepada mereka, ya, pada hewan atau budaknya minal amali, dari pekerjaan, ma la yutikuna, hal-hal yang tidak mereka mampui, ya. Maka ini dilarang juga di dalam Islam. Tidak boleh seorang itu memberikan beban kepada hewan atau kepada budaknya melebihi kapasitas yang dimampui oleh hewan atau budak tersebut, ya. Misalkan taruhlah kalau onta, ya, itu kapasitasnya bisa, ya, taruhlah bisa mengangkat barang seberat misalkan 20 kintal misalkan, ya. Maka tidak boleh, ya, tidak boleh diberikan beban yang lebih dari itu, ya. Tidak boleh diberikan beban yang lebih dari itu. Karena apa? Karena itu menyiksa hewan tersebut, sedangkan hewan itu tersebut memiliki ruh, ya. Dan juga dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya ada seekor unta yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena apa? Diberikan beban yang lebih oleh tuannya. Baik. Demikian pula budak, ya. Pembahasan budak di sini disandingkan dengan hewan, ya, karena memang budak di zaman itu, ya, di zaman dahulu memang budak ini, ya, memang setaranya seperti hewan, ya, setaranya seperti hewan. Kenapa? Karena mereka diperjualbelikan. Dan ini bukan berarti bahwasanya Islam berarti tidak memerangi perbudakan atau Islam membiarkan perbudakan, bukan. Karena masalah perbudakan ini sudah menjadi tradisi peradaban manusia, ya, menjadi tradisi peradaban manusia sudah beribu-ribu tahun sebelum Nabi datang. Jadi tidak semudah itu kita merubah tradisi yang sudah manusia seluruh dunia menganggap hal yang lumrah, ya. Islam tidak serta-merta kemudian ketika dapat langsung bebaskan semua, enggak. Islam tidak seperti itu, ya. Orang yang khomer saja sampai 3 kali ayat turun untuk sampai mengatakan fajtanibuhu, jauhilah, ya. Yang khomer itu tidak semua orang mengakui dia hal baik. Tapi kalau budak, seluruh manusia itu menganggap biasa, ya. Seluruh manusia di dunia, Pak, bukan cuma di tanah Arab saja, bahkan seluruh manusia menganggap itu adalah suatu hal yang baik, ya, atau suatu hal yang biasa saja, suatu hal yang lumrah, ya. Dijual belikan, dipekerjakan, itu hal yang lumrah, ya. Tapi Islam memberikan pintu-pintu yang sangat-sangat lebar sekali untuk memberikan kesempatan bagi pemilik budak dalam membebaskan budaknya yang tidak dimiliki oleh syariat agama manapun sebelum Islam, ya. Banyak sekali orang kafaroh puasa bisa membebaskan budak, kafaroh dzihar membebaskan budak, ya, dan lain sebagainya, ya. Taib, ya. Ya, bahkan kafaratul yamin, ya, dia bersumpah dia bisa membebaskan membebaskan budak. Taib.
Kemudian wala yadribahum, dan tidak boleh bagi pemilik hewan atau pemilik budak untuk memukul mereka bi ghairi haqqin, dengan tanpa alasan yang benar. Maksudnya alasan yang benar ini bukan benar menurut si pemilik, bukan, tapi benar menurut apa? Menurut syariat. Ya. Maka tidak diperbolehkan memukulnya. Ya. Apalagi memukul wajah, ya, tidak boleh. Ya. Tidak boleh memukul wajah. Ya. Maka Nabi mensabdakan wajtanibu al-wajh. Ya. Ketika memukul maka jauhilah wajah. Ya. Kemudian yang terakhir dalam pasal ini atau dalam bab ini ya tentang tadi kewajiban suami atas istri, sekarang adalah kewajiban istri bagi suami atas suami. Ya, kewajiban istri ya untuk suaminya. Beliau mengatakan wajibu, dan wajib ala zaujati, bagi istri ya, ta'atuz zauji, mentaati suaminya, fi nafsiha, pada dirinya ya. Illa, kecuali ma la yahillu, apa yang tidak halal. Maka wajib bagi seorang istri untuk mentaati suaminya. Ya, wajib bagi istri untuk mentaati suaminya pada dirinya. Ya, ya semisal apa? Semisal untuk menyalurkan hajatnya, misalkan ya kebutuhan rohaninya, misalkan untuk berhubungan suami istri. Maka hendaknya seorang istri patuh terhadap suaminya, ya. Kenapa? Karena di situ terdapat masalah yang luar biasa besar, ya. Masalah yang luar biasa besar, ya. Dan tentu saja berbeda antara wanita dengan laki-laki, dan hendaknya masing-masing sama-sama memahami, ya. Kalau secara hukum memang benar seorang wanita harus mentaati suami, ya, ketika suaminya mengajak untuk berhubungan suami istri, ya. Dan juga hendaknya bagi suami juga memperhatikan kondisi istri, ya. Selama tidak memudaratkan, ya, maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan memudaratkan atau misalkan terlihat ya terlihat istrinya sedang kelelahan atau yang semisalnya, maka bisa dia tunda. Karena apa? Intinya kalau dalam rumah tangga itu kan kunci utamanya adalah saling mengerti dan juga bermusyawarah, itu intinya. Ya, adapun pembahasan fikih dalam kitabun nikah itu, ya, dalam bab fikih, bab nikah dalam kitab fikih, ya, itu adalah para ulama menuliskan bab itu untuk menyelesaikan kalau perkara-perkara yang memang saling bertentangan atau sudah tidak bisa tidak bisa ditolerir atau tidak bisa dirembukkan. Tapi selama masalah yang ada dalam rumah tangga itu bisa dirembukkan secara baik-baik, maka itu lebih bagus. Baik. Intinya adalah wajib bagi wanita untuk mentaati suaminya, ya. Misalkan diajak hubungan suami istri, kecuali apa yang tidak dihalalkan, ya. Misalkan berhubungan suami istri ketika ketika haid, ya. Atau misalkan berhubungan suami istri di duburnya misalkan, maka ini halal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk mentaati suaminya dalam masalah tersebut, ya, karena kaidahnya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, ya. Kemudian wa an la tasuma, dan hendaknya seorang wanita, ya, tidak boleh berpuasa naflan, puasa sunnah, kecuali dengan wala takhruju, dan tidak keluar min baitihi, dari rumah suaminya, illa biidnihi, kecuali dengan izin suaminya. Termasuk juga kewajiban bagi seorang wanita adalah dia tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin dulu terhadap suaminya atau kepada suaminya, ya. Ketika dia sudah meminta izin, maka silakan dia untuk berpuasa. Ya, kenapa? Ya, karena kalau misalkan dia berpuasa, kalau misalkan suaminya sedang ingin untuk berhubungan suami istri, maka itu menjadi suatu halangan, ya. Dan mengakibatkan apa? Kalau dia tidak minta izin terlebih dahulu, ya akhirnya dia membatalkan suatu ibadah. Ya, dan hendaknya seorang itu selama bisa untuk tidak membatalkan suatu ibadah, jangan sampai dibatalkan. Juga termasuk yang menjadi kewajiban bagi seorang istri adalah tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya,
Ya, kecuali dengan izin suaminya. Ya, dan izin ini sifatnya bukan setiap kali ya. Ya, bukan setiap kali. Ya. Dalam artian kalau setiap kali keluar harus minta izin dulu enggak. Ya, tapi bisa dengan suatu hal yang sudah difahami. Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, kembali pada urf. Ya, ya. Khudil afwa wa'mur bil urfi. Kembali pada urf, pada adat. Kalau misalkan si istri tadi sudah meminta izin, saya mau ke depan belanja misalkan, ya sudah silakan. Ya. Maka untuk kebutuhan sehari-hari yang biasanya sudah ma'ruf, sudah diizinkan oleh suaminya, ya silakan dia keluar setelah itu tanpa izin dari suami. Selama apa? Selama diketahui bahwasanya suaminya sudah ridho dengan keluarnya si istri tadi untuk membeli kebutuhannya tersebut. Ya, tentu dengan syarat-syarat ketika dia keluar, ya, dengan syarat-syarat dia tetap menjaga, tidak menampilkan aurat dan juga tidak bertabarruj. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat dan bisa kita amalkan. Demikian, wallahu taala alam wa sallallahu ala habibina wa nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.